Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining baneka setong fasal. Man intaqadawduhu haruma alaihi arba'atu asya. Man tining basara orang intaqada baneka rosak wuduhu ponapa wudun man haruma maka haram alaihi atas man arba'atu asya ponapa empat banyak perkara. Jadi fasal baneka faslun ini menerangkan tentang orang yang rusak wudunya, orang yang tidak mempunyai wudu. Jadi yang dimaksud intaqada di sini orang wudunya batal. Nah, orang yang tidak mempunyai wudu itu wudunya yang batal, manin taqad haram alaih, haram melakukan empat faktor. Haram melakukan empat faktor. Pertama, as-sholatu. Yang pertama itu sholat, nomor setong yang kibaneka asolat, nomor setong asolat haram hukum orang tandi wudu asolat. Ini pernah terjadi dulu saya waktu mondok. Di pondok itu dulu ada hukuman. Takut kena hukuman itu ya, walaupun nggak punya wudu, udah pura-pura berjamaah. Yang penting nggak kena hukuman. Itu sebetulnya hukumnya haram, ini namanya nggak tahu. Haram hukumnya orang yang tidak mempunyai wudu. Wat tawafu, nomor 2 tawaf. Orang yang tidak mempunyai wudu itu hukum haram hukumnya bertawaf. Wa masul mushafi, nomor 3, nomor 3 nyeting Al-Qur'an. Wa hamluhu ban nyambi Al-Qur'an. Jadi orang setan di wudu nyeting Al-Qur'an, nyeting baik nyeting atau nyambi itu hukumnya haram. Nah, apa coba bulu nyambi tak baca bulu? Justru membaca Al-Qur'an boleh orang yang enggak punya wudu, tapi menyentuhnya tidak boleh. Jadi haram hukumnya 4. Pertama, orang yang tidak mempunyai wudu itu orang yang rusak wudunya, orang yang tidak mempunyai wudu, orang yang batal wudunya itu haram mengerjakan 4 perkara. Nomor 1 as-sholat, sholat. Nomor 2 tawaf. Nomor 3 menyentuh mushaf atau membawanya terus. 4 wahamluhu dan membawa mushaf. Wa yahrumu dan haram, wa yahrumu ban haram alal junub, di atas orang yang junub. Tahu orang junub? Tahu orang yang junub? Orang junub itu orang seketepenan hadas raja. Orang yang seandi ketepenan hadas raja. Ini junub. Haram atas orang junub sittatu asya'a, 6 perkara. Sittatu asya'a, 6 perkara. As-sholatu nomor 1 as-sholat, haram reng junub as-sholat. Wat tawafu nomor 2 at-tawaf, haram hukumnya orang junub bertawaf. Wa masul mushafi, dan 3 menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan 4 membawa mushaf. Wal lubsu fil masjidi haram hukumnya orang yang junub itu bertempat nangan masjid. Wal lubsu fil masjid, nangan masjid itu hukumnya haram bagi orang yang junub. Itu orang yang junub tak neneng masjid. Adus kelu. Wa qiraatul qur'ani, ben nomor 6 baca Al-Qur'an. Nah, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Jadi sesuai dengan tema di atas, haram atas orang junub 6 perkara. Orang yang junub itu haram hukumnya mengerjakan 6 perkara. Pertama sholat, nomor 2 tawaf, nomor 3 menyentuh mushaf,
nomor 4 membawa mushaf, dan 5 bertempat di masjid. Nang masjid tak boleh. Wa qiraatul Qur'ani, dan 6 membaca Al-Qur'an. Itu tidak boleh. Ini harus tahu. Kebanyakan orang nggak tahu hukum fikih seperti ini, ya kacau. Walaupun ini sifatnya kedengarannya hukum ini ringan, tapi ini sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Sangat penting sekali untuk mengetahui hukum-hukum seperti ini. Wa yahrumu, dan haram bil haidi dengan orang haid. Wa yahrumu, dan haram bil haidi dengan sebab haid asyaratu asya'ah. Asyaratu asya'ah 10 perkara. Kalau orang haid tidak boleh mengerjakan 10 perkara ini. Hati-hati, perhatikan ibu-ibu ya. Orang haid dilarang mengerjakan 10 perkara. As-salatu nomor 1, as-salatu nomor 1, as-salat. Haram hukumnya orang haid itu salat. Wat tawafu nomor 2, tawaf. Haram hukumnya orang haid bertawaf. Wa massul mushafi nomor 3, menyentuh mushaf, nyeting Al-Quran. Haram hukumnya orang haid menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, dan 4 membawa Al-Quran. Wal lubsu fil masjid, wal lubsu fil masjid, bertempat di masjid atau nangi masjid tidak boleh. Sebetulnya hukumnya orang haid bertempat di masjid itu, beristirahat di masjid, nangi masjid itu tidak boleh. Haram hukum. Wal lubsu fil masjid. Cuman ada yang menjelaskan dulu itu orang haid yang tidak diperbolehkan di masjid itu litalwis, karena takut ada dikhawatirkan darahnya itu nanti berdesai keker, darahnya takut ada kuda ke masjid. Ada pejabatnya. Yang penting hukum aslinya seperti ini dulu. Haram hukumnya orang haid bertempat atau nang nih masjid. Wa qiraatul Qur'an, dan 6 membaca Al-Qur'an. Orang haid itu haram hukumnya membaca Al-Qur'an. Was-shaumu nomor 7, berpuasa. Orang haid itu haram hukumnya berpuasa. Haram hukumnya, enggak boleh berpuasa. Wat talaqu nomor 8, tolak. Nah, ini yang harus tahu. Kebanyakan orang itu cerai atau lak pak bini. Sebini haid itu enggak boleh. Keboleh lagi, menelakan kok mas, kalau kamu ingin menceraikan saya jangan sekarang, saya masih keadaan haid. Itu nggak boleh hukumnya. Telak. Wal mururu fil masjidi, nomor sangat lebat dalam masjid. In khafat talwisahu, lamun eka kobeteret, lamun takok orang sehat gelap talwisahu dekat ngotoren masjid. Haram hukumnya. Wal istimta'u, ben boleh ngalak seneng. Wal istimta'u, ben boleh sekolah ngalak nang seneng. Bima bainas surrati war rukbati. Haram hukumnya bagi orang yang haid ngalak nang seneng iantarana bujil bentoot. Ya artinya intinya hukum ini mengaruh ke kadisa, tak boleh ngalak, tak boleh ajima, maksudnya tak boleh ajima menurut itu. Hukumnya haram. Ini kadang dilema, ya kadang sebini ngaco. Ya haram, memakai melakar telepu yang mengerjakan haram namanya. Walaupun status jimanya itu halal bagi orang haid, tapi haramnya adalah ketika haidnya. Munjiman halal jadi di ini nanti, karena sudah status istri sendiri. Tapi karena dalam keadaan haidnya itu yang haram. Kalau jimanya halal, karena sudah berjima, bukan zina namanya. Tapi haram bagi hukumnya bagi orang yang haid itu ngalak nang senang yang antara nebucil bentuk. Jadi pasaper tepan haid. Jadi itulah bab antara bab wudu sampai bab haid. Semoga bisa dicerna. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang difahami bisa
ditulis di ruang komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.